Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Bismillah ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu as-su'a illallah. Bismillah ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la hawla wala quwwata illa billah. Al-Mukarram wal Muhtaram, para alim ulama, para habaib yang kami hormati, yang kami ta'zimi, para asatid, para tokoh masyarakat yang kami hormati, yang kami muliakan, para pengurus Dewan Ta'mir Masjid Ukhuwah. Bersama kita juga pada malam hari ini Ketua Takmir, ada seksi ibadah Pak Otong, ada Pak Yahya, dan juga seksi publikasi Bapak Dede Faisal, kemudian para hadirin semuanya, Bapak Ibu yang hadir, adik-adikku sekalian juga yang berada di masjid ini, yang mendengarkan kajian secara langsung, majlis ta'lim yang rutin diadakan di Masjid Nurul Ukhuwah ini, maupun para pendengar sekalian yang mendengarkan kajian ini dari rumah ataupun yang mendengarkan langsung di channel YouTube yang dimiliki oleh masjid kita, yang sama-sama kita berharap mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentu yang pertama kita bersyukur kepada Allah karena karunia Allah, nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga malam ini terus berkelanjutan dan sangat banyak. Dari saking banyaknya nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, maka kita tidak akan mampu menghitungnya. Namun di antara beberapa nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, yang sangat kita bisa rasakan pada malam hari ini adalah nikmat sehatul afiat, nikmat iman Islam, dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat itulah yang kemudian menuntun kita semua untuk datang di majelis ini, yaitu majelis yang sudah mulai banyak ditinggalkan oleh orang-orang, karena kata guru saya Habib Sigap Baharun menyampaikan bahwa setan itu tidak akan pernah rela, tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah mau kalau melihat hamba Allah Subhanahu wa taala itu taat. Makanya ketika mereka tahu bahwa ada majlis, ada kegiatan ibadah dan sebagainya, mereka kebanyakan dibuat sibuk atau dibuat malas, dibuat capek, karena tahu kalau hadir di majlis pahalanya sama dengan melaksanakan 1000 rakaat ibadah. Bayangkan, hanya duduk sebentar saja sudah 1000 kita dapatkan. Jadi setan paling tidak mau hal itu. Jadi berbagai macam cara berbagai macam cara dibuat supaya manusia itu lari daripada kegiatan-kegiatan majelis seperti ini. Namun kata Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari kalau tidak salah, bahwa umat Nabi Muhammad SAW jadi diibaratkan oleh Nabi
sebagai rambut yang berwarna putih di bulu sapi yang berwarna hitam. Walaupun satu sedikit jumlahnya, tapi rahmat Allah sangat melimpah kepada orang-orang yang sedikit jumlahnya tersebut. Maksudnya orang-orang yang fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita hitung-hitungan dari jumlah manusia yang berada di saat ini, jumlah manusia miliaran. Sangat banyak. Namun yang beriman kepada Allah hanya seberapa? Hanya segelintir dari jumlah miliaran manusia yang ada di muka bumi ini. Namun yang sedikit itulah yang kata Nabi Muhammad SAW, sejatinya mereka itu mendapatkan keistimewaan khusus. Makanya kita bersyukur. Jadi kita menjadi bagian orang yang sedikit, walaupun sedikit, tapi insyaallah rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala akan terus Allah limpahkan kepada kita semua. Amin Allahumma rabbal alamin. Kemudian yang kedua, salawat dan salam kita haturkan ke hariban Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, nabi yang menjadi suri tauladan bagi kita semua. Dan kita juga bersyukur kepada Allah dijadikan sebagai bagian umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan kita pun sebagai umatnya menjadi mulia. Dan ini adalah anugerah terbesar. Bagaimana kita melihat beberapa banyak para nabi terdahulu memohon kepada Allah, ya Allah, panjangkan umur saya. Karena apa? Karena saya ingin menjadi bagian dari umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah tidak mengabulkan. Nabi Musa pun begitu. Namun yang Allah kabulkan di antara beberapa doa nabi itu ternyata hanya Nabi Isa alaihissalam di antaranya. Karena Nabi Isa walaupun beliau lahir sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun sejatinya Nabi Isa nantinya juga akan menjadi bagian umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam kisah Nabi Isa akan turun ke muka bumi untuk memerangi Dajjal dan tetap melaksanakan syariat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para hadirin bagi Allah, apalagi pada malam hari ini kita berada pada bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang sangat istimewa. Dan keistimewaan bulan Rabiul Awal ini karena menempel kepada sosok manusia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sejatinya orang terdahulu mengenal Rabi itu adalah musim semi. Jadi di Arab itu musimnya bukan hanya hujan sama panas, tapi ada musim semi, ada musim dingin, ada musim panas. Ketika masuk bulan Rabi, orang menganggap ya hanya bulan biasa saja. Sama dengan orang dulu melihat hari Senin. Hari Senin orang berpikir apa sih Senin? Ya Senin hari biasa. Kalau dibandingkan dengan hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, tuan atau penghulunya hari. Sama dengan bulan Ramadan. Ramadan dari dulu sudah mulia. Apalagi dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW, bulan Ramadan pun menjadi mulia karena ada satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan lebih mulia lagi bulan Ramadan karena bagi umat Nabi Muhammad yang melaksanakan ibadah di dalamnya akan berlipat ganda. Terus kemudian ada bulan Arba'atun Hurum, 4 bulan yang mulia, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dengan Rajab. Maka orang mengatakan, kenapa Nabi Muhammad kok tidak dilahirkan di bulan yang mulia? Kenapa Nabi Muhammad kok tidak dilahirkan pada hari Jumat? Karena mulia. Namun dikatakan oleh ulama, kenapa Nabi Muhammad tidak dilahirkan di bulan mulia? Kenapa Nabi Muhammad tidak dilahirkan di hari yang mulia? Maka Allah menunjukkan bahwa kemuliaan Nabi Muhammad bukan karena harinya. Kemuliaan Nabi Muhammad itu bukan karena bulannya,
Jadi seandainya Nabi Muhammad mulia sebab dilahirkan pada bulan Ramadan, maka manusia akan berpikir maklum karena Ramadan memang mulia, Nabi Muhammad menjadi mulia. Atau Nabi Muhammad lahir di hari Jumat, maka anggapan manusia akan berpikir pantas karena Nabi Muhammad lahir pada hari yang mulia. Tapi tidak, Allah menjadikan Nabi Muhammad lahir di hari Senin, yang orang berpikir Senin tidak ada apa-apanya dulu. Tapi hari Senin pun menjadi mulia karena Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Senin. Sehingga pada hari Senin tersebut banyak dari beberapa umat Nabi Muhammad pun melaksanakan sunnah, yaitu melaksanakan ibadah puasa. Terus kemudian menjadikan bulan Rabiul Awal mulia karena Nabi Muhammad dilahirkan di dalamnya. Jadi dulu yang tidak ada apa-apanya kemudian menjadi apa-apa atau menjadi mulia karena Nabi Muhammad dilahirkan di dalamnya. Rabi, bulan menjadi mulia sehingga manusia secara umum mengenal bulan Rabi sebagai bulan Maulid. Maka pada bulan Rabiul Awal ini gegap gempita masyarakat, khususnya umat muslim, mereka merayakan kelahiran Nabi dengan bersukacita. Bahkan dalam satu riwayat saya pernah dengar dari guru kami bercerita, Al-Batutah itu adalah orang yang beliau memang keliling dunia. Dalam kitabnya beliau menyampaikan, dalam kitabnya beliau pada suatu ketika katanya pernah nyampe pada perjalanannya di Madinah atau di Tanah Haram. Maka ketika beliau nyampe di Madinah, kebetulan kata beliau dalam tulisannya, beliau nyampe pada bulan Rabiul Awal. Ternyata nyampe di sana beliau kaget. Kenapa kagetnya? Ternyata di Madinah saat itu wilayahnya, daerahnya, mereka memasang lampu-lampu di pinggir jalan dengan pernak-perniknya di saat itu, di zaman itu. Maka ketika ditanya oleh Imam Batutah, mengatakan ada apa ini? Kenapa kok kayak semarak? Kalau sekarang kayak Agustusan gitu ya. Pasang lampu sana sini, pernak-pernik. Maka dijawab oleh masyarakat di Madinah di saat itu, beliau mengatakan bulan ini adalah bulan Rabiul Awal. Jadi kami sukacita, kami gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad, maka kami setiap bulan Rabiul Awal membuat perayaan, menjadikan ornamen-ornamen di rumah, menjadikan aksesoris di rumah atau di pinggir jalan, yaitu dibuat semarak. Karena kami gembira, karena kami bangga dengan kelahiran Nabi di bulan Rabiul Awal. Itu dulu. Tapi kemudian berbagai macam gejolak yang terjadi di Saudi, ada sedikit pergeseran, perbedaan pemahaman dengan kita. Akhirnya sekarang pun biasa saja sekarang. Kalau dulu ketika Ahlussunnah wal Jamaah berada satu wilayah, maka semuanya bersukacita, gembira, jadikan bulan Maulid sebagai bulan kegembiraan, bulan kebahagiaan. Baik para hadirin bagi Allah Subhanahu wa taala, ada berbagai macam pendapat. Kenapa sih kita ini harus merayakan Maulid? Walaupun ada beberapa perbedaan pendapat yang tidak sepaham dengan kita, yang mengatakan kenapa sih Maulid? Maulid kan bid'ah kan gitu ya. Karena tidak dilakukan pada zaman Nabi. Pasti ada masih suara itu. Tapi ulama sudah banyak menulis. Hasyim Asy'ari dari dulu sudah membuat bantahan-bantahan. Jadi sebenarnya yang terjadi sekarang itu adalah pengulangan di masa lama. Udah banyak dibahas sebenarnya. Cuma sekarang turun-temurun. Nah, tapi tetap kita menyampaikan, kita menjelaskan kepada mereka kenapa kita merayakan Maulid. Maka disampaikan oleh Imam Suyuti Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan melaksanakan Maulid bagus. Dari mana kita mengatakan bagus? Kata beliau. Maka beliau menyampaikan dalam firman Allah sebagai dalilnya, beliau mengatakan wadzakirhum bi ayyamillah. Itu di surat Ibrahim. Jadi kalau kita melihat di surat Ibrahim ada keterangan Allah yang berfirman mengatakan wadzakirhum bi ayyamillah. Apa artinya? Dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah.
Peringati. Jadi Allah yang mengatakan peringati hari-hari Allah, peringati karunia-karunia Allah. Itu kata Allah dalam firman-Nya. Maka kata Imam An-Nasai menyatakan bahwa ayyamillah, nikmat-nikmat Allah, kenapa kita harus peringati? Karena Nabi Muhammad itu merupakan nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada manusia, khususnya di zaman ini, khususnya di zamannya hingga hari kiamat. Ya, karena pada peristiwa Isra Mi'raj pun di dalam kitab Syed Muhammad Al-Maliki, ketika Nabi Muhammad berangkat naik buraq perjalanan dari Mekah, kemudian beliau berhenti di Thaibah. Ditanya, apa ini? Ini adalah tempat engkau akan hijrah ya Rasulullah. Kemudian berangkat lagi Nabi Muhammad berhenti di Madian, tempat Nabi Musa istirahat dari kejaran Fir'aun. Kemudian salat 2 rakaat, setelah itu beliau juga pindah ke Bukit Tursina. Kemudian Nabi Muhammad pun diajak berhenti di Bethlehem. Maka ketika ditanya oleh Rasulullah kepada Jibril, maka Jibril mengatakan, ya Rasulullah, ini adalah Madian. Madian adalah tempat pohon besar Nabi Musa beristirahat ketika Nabi Musa itu selesai dari kejaran Fir'aun. Kemudian ditanya lagi, apa ini? Kata Rasulullah, ini Tursina ya Rasulullah, tempat Nabi Musa bermunajat dengan Allah. Berangkat lagi berhenti sholat 2 rakaat. Maka ditanya, apa ini? Ini adalah Bethlehem ya Rasulullah, tempat Nabi Isa dilahirkan. Maka dari peristiwa itu sudah nampak malaikat Jibril pun atas perintah Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad, ini adalah tempat-tempat yang diperingatkan menjadi peringatan. Ya, jadi Nabi Muhammad pun menghargai tempat tersebut karena mulia, yaitu dengan sholat 2 rakaat. Maka sama dengan bulan Maulid. Kenapa Maulid kita peringatkan? Karena bulan Maulid adalah bulan yang sangat mulia, karena ada sosok manusia yang lahir di dalamnya. Maka kita semestinya untuk merayakannya sebagaimana firman Allah tersebut. Oke, sama ketika Nabi Muhammad SAW ditanya, wasuila an shaumil isnain, ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa hari Senin? Kata Nabi. Jadi kalau yang ada puasa Senin Kamis, ini dalilnya. Ternyata Nabi Muhammad itu berpuasa pada hari Senin. Beliau mengatakan, qala dzaka yaumun walittu fihi wa yawma bu'istu. Kata Nabi, pada hari Senin ini kenapa saya berpuasa? Maka Nabi mengatakan, karena saya dilahirkan pada hari Senin. Jadi Nabi pun bermaulid setiap minggunya. Nabi pun bersyukur atas dirinya yang dilahirkan pada hari Senin dengan cara beliau berpuasa untuk memuliakan hari Senin, karena hari Senin dilahirkan. Dan Nabi pun mengatakan, pada hari Senin juga, kata Nabi, saya ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini sudah cukup simple kenapa kita merayakan Maulid, karena Nabi yang mengajarkan. Karena Nabi yang memulai. Sama dengan Suwaibah. Suwaibah itu adalah budaknya Abu Lahab. Maka suatu ketika Ibnu Abbas bermimpi, ya, Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib ini adalah paman Nabi, ya, saudaranya Abu Lahab bermimpi ketemu Abu Lahab, dan ini diceritakan dalam riwayat Imam Bukhari. Beliau menyampaikan bahwa ditanya, bagaimana keadaanmu? Kata Sayyidina Abbas, saudaranya, tanya kepada Abu Lahab. Maka dijawab oleh Abu Lahab mengatakan, saya tidak mendapatkan kebaikan setelah kamu. Saya ini hidup saya di alam barzah ini susah, katanya. Penuh dengan adab. Setiap saatnya saya diadab oleh Allah karena saya menentang Muhammad. Tapi kata Abu Lahab, cuma saya ini dikasih keistimewaan oleh Allah, setiap Senin adab saya diringankan oleh Allah. Setiap Senin. Kenapa?
karena pada hari Senin ketika saya mendengar budak saya Suwaibah menyampaikan bahwa ponakan saya telah lahir, maka saya bergembira pada hari itu dan saya langsung bebaskan Suwaibah. Kamu sudah bukan budakku lagi, kamu sudah bebas, kamu sudah silahkan hidupmu bebas. Jadi bukan menjadi budak. Maka karena saya bergembira pada hari Senin sebab Muhammad lahir dan aku menyampaikan kegembiraanku dengan cara membebaskan Suwaibah, maka setelah itu pun maka aku mendapatkan keistimewaan sebab hal itu. Ya bahkan kalau tidak salah Suwaibah pun termasuk salah satu perempuan yang menyusui Nabi Muhammad SAW. Di antaranya itu. Oke, maka kata beberapa ulama disampaikan oleh Al-Hafidz Syamsuddin bil Al-Jazari dalam kitab Al-Hafidz As-Suyuti, dalam kitab Al-Hawi Dil Fatawa beliau menyampaikan, jika Abu Lahab seorang yang kafir yang sudah jelas dicela oleh Allah di Al-Quran, seperti ayat mengatakan tabbat yada abi lahabi wa tab, celaka Abu Lahab. Allah sudah mencela Abu Lahab, sudah jelas kafirnya karena Allah yang menyampaikan. Karena apa yang disampaikan oleh Allah di Al-Quran sudah pasti benarnya, tidak ada penolakan di dalamnya. Karena Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Maka bayangkan katanya Abu Lahab yang sudah tercela, yang sudah diadab oleh Allah, walaupun dia merasakan adab yang pedih, tapi dia tetap oleh Allah diberikan keringanan sebab malam Maulid Nabi Muhammad SAW. Sebab pada malam itu bergembira dengan kelahiran Nabi. Maka kata beliau, maka bagaimanakah keadaan seorang Muslim yang bertauhid dari umat Nabi Muhammad, yang senang dengan kelahirannya, yang mengerahkan segala kemampuannya dalam mencintai Rasulullah. Sungguh pastilah balasannya dari Allah, ia akan dimasukkan ke dalam surganya karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Itu udah jelas ya. Ya, terus kemudian dalam keterangan yang lain disampaikan, kenapa kita bermaulid? Karena maulid sudah jelas Allah menyatakan dalam firman-Nya, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Qul, katakanlah kata Allah, dengan keutamaan Allah dan dengan rahmatnya kata Allah, maka oleh sebab itu kalian bergembira. Maka ketika Allah secara jelas sudah menyampaikan dengan keutamaannya, dengan nikmat-nikmatnya, wa bi rahmatihi, dengan rahmatnya, Allah merintahkan kita bergembira. Sehingga dikatakan apa ini maksud rahmat Allah, sehingga kita diharapkan untuk bergembira, bersukacita. Maka dijawab, rahmat Allah itu tiada lain adalah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita yakin bahwa rahmat Allah adalah Nabi Muhammad? Karena dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Jadi kata Allah, saya tidak mengutusmu Muhammad kecuali kamu ini sebagai rahmat bagi seluruh alam. Maka dari situ jelas ketika Allah sudah mengutus Nabi Muhammad, kemudian kita bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad, apanya yang salah? Apanya yang keliru? Seorang Abu Lahab saja yang sudah jelas karena bergembira mendapatkan keringanan. Terus bagaimana dengan kita yang setiap saatnya, setiap waktunya digunakan untuk selalu bergembira dan bermaulid mengenang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Banyak hal ya, para hadirin bagi Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada juga penjabaran dari Sayyid Muhammad Al-Maliki, ada beberapa hal kenapa kita memang selayaknya untuk bermaulid. Ya. Maka ada beberapa hal yang disampaikan oleh Sayyid Muhammad Al-Maliki dalam kitabnya, yaitu Az-Zakhiratul Muhammadiyah.
Beliau menyampaikan ada banyak hal. Yang pertama, karena merayakan Nabi Muhammad itu adalah sebagai ekspresi, sebagai kita menampakkan kita bahagia, kita bangga dengan kelahiran Nabi. Terus kemudian yang kedua, Nabi Muhammad, ketika kita merayakan Maulid untuk Nabi Muhammad, itu sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan umat Islam atas kelahiran Nabi yang agung. Kemudian yang ketiga, ada yang ketiga disampaikan, bahagia dan bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad merupakan sesuatu yang dianjurkan dalam Islam. Sebagaimana saya katakan tadi, kul bi fadlillahi wa bi rahmatika wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Terus kemudian yang keempat, kata beliau, Rasulullah itu selalu memperingati berbagai peristiwa besar keagamaan yang sudah lampau setiap tahunnya. Termasuk diantaranya ketika Nabi Muhammad melihat orang Yahudi berpuasa pada Asyura 10 Muharram, maka ditanya oleh Rasulullah, kenapa kau berpuasa? Maka kata orang Yahudi mengatakan, kami berpuasa karena Allah telah menyelamatkan Nabi kami, Nabi Musa maksudnya. Kemudian Nabi menanya, saya berpuasa, kata mereka, karena syukur, terima kasih kepada Allah yang menyelamatkan Nabi saya, Nabi Musa. Maka Nabi mendengar hal itu, maka Nabi mengatakan, saya lebih utama terhadap Nabi Musa dibandingkan kalian. Kemudian pun Nabi berpuasa pada setiap hari Asyura, memperingati. Jadi selamatnya Nabi Musa diperingati dan setiap tahunnya Nabi berpuasa. Ya. Terus kemudian sebagai yang kelima, perayaan kelahiran Nabi Muhammad itu menjadi penyebab kebangkitan semangat untuk berselawat. Karena itu sudah perintah Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Karena sebab kita Maulid, kita berselawat. Oke, yang kelima, berikutnya yang keenam, peringatan Maulid memuat tentang peringatan hari kelahiran Nabi, ada mukjizat, ada sejarah. Tujuannya apa? Supaya kita bisa mengamalkan dan meniru. Ketujuh, untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Nabi secara terbuka untuk membalas jasa-jasa beliau, yaitu dengan cara menjelaskan sifat-sifat kesempurnaan dan akhlaknya yang mulia. Kedelapan, mengetahui tabiat, karakter, mukjizat dan kebaikan Nabi Muhammad yang bisa menyebabkan iman dan kepercayaan seorang kepadanya semakin sempurna. Kesembilan, sungguhnya mengagungkan dan memuliakan Nabi Muhammad merupakan sesuatu yang sudah disyariatkan. Terus kemudian yang ke-10, perayaan hari Maulid, kata Syed Muhammad Al-Maliki dalam kitabnya, beliau mengatakan hal yang sudah dianggap baik oleh para ulama di saat itu. Maka kalau baik, ya laksanakan atau lanjutkan. Sebagaimana dalam Rasulullah SAW bersabda, ma ra'al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Kata Nabi, setiap sesuatu yang dinilai baik oleh umat Islam, maka baik pula di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini demikian yang bisa kami sampaikan. Perhatian bagi Allah Subhanahu wa taala, karena Maulid merupakan tradisi yang sangat baik, bukan hanya dilakukan oleh sekarang saja, tapi umat-umat terdahulu pun para para manusia, hamba-hamba Allah terdahulu pun juga merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kurangan. Semoga ada manfaatnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.